Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy bin Arif dari Forum News Network. Barangkali sebagian besar dari Anda sudah membaca berita ini, yakni pentolan kami, mantan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio akan mendapat penghargaan Bintang Mahaputra. Nah, berita ini memang sempat sangat mengejutkan gitu. Tetapi kalau kita telusuri, memang infonya sahih. Jadi ini bukan kabar atau bukan kabar bohong alias hoax. Karena berita ini pertama kali yang memunculkan adalah Menko Polhukam Mahfud MD. Melalui akun Twitternya, Mahfud MD mencuit, tanggal 10 dan 11 November 2020, Presiden akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional dan Bintang Mahaputra, ucap Menko Polhukam Mahfud MD melalui Twitternya, Selasa tanggal 3 bulan 11 kemarin. Dan lanjut Mahfud MD yang mendapat gelar PN atau pahlawan nasional antara lain SM Amin dan Sukanto, yang mendapat BM alias Bintang Mahaputra antara lain Gatot Nurmantio dan Arif Hidayat. Jadi kalau kita lihat info dari Mahfud, kelihatannya banyak sekali tokoh yang akan mendapat penghargaan Bintang Mahaputra dan juga pahlawan nasional ini. Mungkin pahlawan nasional tidak banyak, tapi Bintang Mahaputra biasanya lumayan banyak. Tetapi dengan kita bisa melihat dengan sengaja Mahfud MD menyebut nama Gatot Nurmantio dan Arif Hidayat. Ini tentu saja bukan tanpa kesengajaan. Mahfud tahu jelas bahwa berita ini akan menjadi berita yang paling menarik sepanjang pekan ini, di luar tentu saja pengesahan Omnibus Law. Dan benar saja, media kemudian menurunkan berita ini secara besar-besaran, sementara di media sosial analisisnya jauh lebih seru lagi. Ada yang pro dan kontra. Tetapi sebagian besar di media sosial memandang dan menilai penghargaan yang diberikan oleh pemerintah ini dengan pandangannya curiga. Jadi tentu saja ini hal yang wajar. Karena bagaimanapun saat ini Gatot Nurmantio adalah salah satu tokoh dan figur oposisi yang paling vokal dan paling diperhitungkan di tingkat nasional. Gatot seperti kita ketahui bersama dengan sejumlah tokoh nasional seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin dan kemudian Ketua Umum Komite Khitoh 1926 Nahdlatul Ulama Profesor Rahmat Wahab menjadi Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Jadi ini tidak main-main, ini perpaduan antara tiga komponen yang saya kira menjadi representasi dari bangsa ini. Satu, pensiunan TNI Angkatan Darat, mantan Panglima TNI, yang satu Din Muhammadiyah mewakili ketua unsur Muhammadiyah, sementara Rohmat Wahab beliau mewakili NU. Rohmat ini menggantikan adik almarhum Gus Dur, yakni almarhum Solahuddin Wahid, atau kita kenal sebagai Gus Solah yang meninggal dunia. Jadi dia sering disebut sebagai mewakili garis NU non-struktural, atau kita sering juga disebut sebagai NU garis lurus. Jadi ini dua komponen yang saya kira luar biasa, makanya kemudian wajar kalau kami menjadi sangat diperhitungkan. Belum lagi kita melihat banyak sekali aktivis-aktivis, baik mulai dari kalangan tokoh pergerakan mahasiswa di masa lalu, kemudian para jurnalis dan tokoh-tokoh kritis seperti Rocky Gerung dan sebagainya juga bergabung di dalam gerakan kami. Gatot paling banyak mendapat expose media tentu saja karena latar belakangnya sebagai mantan orang pemerintahan dan pernah menjadi Panglima TNI. Dan sikapnya juga sangat keras, dia misalnya sering sangat kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Dan dalam hal keberadaan kami ketika dilakukan deklarasi di Bandung, dia menyatakan siap ditangkap apabila memang terbukti kami melakukan makar. Tentu ini bukan sekedar pernyataan biasa, tetapi pernyataan merupakan tantangan dari seorang mantan Panglima TNI, seorang Jenderal Bintang 4, yang tentu saja gerbongnya di kalangan para pensiunan TNI dan juga yang masih aktif di TNI masih sangat besar. Sejak peristiwa di Bandung, aktivitas Gatot dan kami mulai dihadang dan dihalang-halangi, yang tentu saja sempat membuat geger ketika terjadi penghadangan Gatot di Surabaya. Bahkan kemudian ketika sejumlah massa yang menghadang Gatot sedang berunjuk rasa di luar dan Gatot sedang berpidato di sebuah gedung,
seorang perwira polisi kemudian datang dan menghentikan pidato Gatot Nurmantio. Peristiwa ini sangat ikonik dan menjadi sorotan nasional. Dan apalagi kemudian terbukti unjuk rasa di Surabaya itu merupakan masa bayaran yang berunjuk rasa terhadap aktivitas kami dan Gatot, mengaku, dan kemudian beritanya menjadi berita besar di media massa nasional. Tidak ada demo di depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah peristiwa Surabaya, berbagai aktivitas kami dan Gatot kembali dihadang oleh aparat keamanan dari kepolisian, dan kemudian puncaknya adalah ketika sejumlah pentolan kami seperti mantan aktivis Jumhur Hidayat, Sahganda Nainggolan, dan juga Anton Permana ditangkap oleh polisi. Mereka dikenakan Undang-Undang UU ITE. Dan selain Jumhur Hidayat dan Sahganda Nainggolan, juga Anton Permana, kemudian salah satu pentolan kami, yakni Ketua Komite Eksekutif, Dr. Ahmad Yani, juga semula akan ditangkap oleh polisi. Tetapi Ahmad Yani menolak dan kemudian diubah menjadi panggilan. Selasa kemarin Ahmad Yani harusnya diperiksa oleh Barreskrim, tetapi dia tidak hadir. Belum jelas bagaimana status Ahmad Yani, karena semula ketika coba ditangkap dan kemudian Ahmad Yani melakukan perlawanan disebutkan statusnya sebagai tersangka. Tapi belakangan dari surat yang dikirimkan oleh Barreskrim dan beredar di media massa dan media sosial disebutkan bahwa Ahmad Yani sebagai saksi. Penangkapan para tokoh koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau kami selain bisa kita lihat sebagai sebuah upaya penggembosan, tapi juga semacam upaya tekanan psikologis alias menakut-nakuti terhadap Gatot Nurmantio. Bagaimanapun juga Gatot Nurmantio sebagai figur yang sangat diperhitungkan. Apakah Gatot akan mundur dan kemudian dia takut? Dalam acara ILC ketika dia menjawab pertanyaan dari wartawan senior Karni Ilyas, dia menyatakan tidak takut. Apa nggak takut dengan keadaan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Pak Menteri yang saya hormati, dan Bapak narasumber, ibu-ibu sekalian yang ada di sini. Tiba-tiba pertanyaan ini ke saya. Jadi begini Bung Karni, kita adalah negara hukum, negara demokrasi sekaligus negara hukum. Kemudian ada semacam hal-hal yang perlu dipertanyakan, tapi nanti saja, di mana anggota kami, yaitu Bang Jumhur, Bang Sahganda Nainggolan, sama Anton, ditangkap pada malam hari menjelang subuh. Mereka ini adalah orang-orang yang masalah hukumnya tidak begitu paham secara detail. Tetapi mereka adalah warga negara yang baik. Sehingga begitu dilihatkan surat perintah, dia berangkat. Karena memang saya pernah nyampaikan bahwa di kami ini, karena saya mantan militer seperti Pak Muldoko, maka selalu saya menyampaikan kepada di kami, ingat kita adalah menyuarakan hati nurani rakyat, menyuarakan kebenaran. Dalam tanda kutip, sebagian di negeri ini sulit itu. Dan akan menghadapi berbagai ancaman. Untuk itu siapkan untuk menghadapi ancaman yang terjelek. Kalau kamu siap,
lanjut di kami, kalau tidak silakan minggir. Itu yang pertama. Sehingga mengapa saya katakan demikian? Sekali juga nggak sampaikan apakah saya takut atau tidak. Karena apabila orang sudah kehilangan akal, maka dia tidak cara-cara normal. Bisa terjadi, saya tidak menuduh, bisa terjadi. Di mobil tiba-tiba dikasih narkoba, kena narkoba. Foto dengan mantan teroris, dibilang teroris. Kemudian dibuat korupsi, kemudian undang-undang ITE tadi, bisa saja itu terjadi. Jadi kamu harus siap menghadapi itu. Tetapi yang membuat tidak takut adalah karena ini adalah gerakan moral. Di mana moral ini adalah kebenaran yang hakiki. Bukan kebenaran manusia, tapi kebenaran universal, kebenaran Tuhan, kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kamu dituduh apapun juga, tanyalah pada hati nuranimu yang paling kecil, apakah benar saya melakukan ini? Kalau kamu merasakan tidak melakukan itu, tidak usah malu dengan manusia, tapi malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang takutin. Itu yang menjadi pergolakan bagi kami. Untuk saya sendiri, ada tambahan satu, Bung Karni, sama dengan Pak Muldoko. Saya ini mantan Panglima TNI. Kalau dilihatin 3 orang saudara-saudara kami yang diborgol, terus saya takut, saya minta maaf lah, saya apa gitu kan. Bagaimana saya menjaga adik-adik saya yang sekarang menjabat sebagai Panglima TNI, Kasat, Kasal, Kasau. Akan diomongin sama orang. Itu jabat itu masih gagah aja kayak macan. Begitu pensiun kayak kucing tuh Gatot itu. Nah kalau Kasat, Kasal, Kasau, Panglima seperti kayak kucing, anggotanya kucing kurap. Ingat Bung Karni, bahwa Tentara Nasional Indonesia prajurit-prajuritnya di luar negeri, apabila melakukan demonstrasi, sekolah, pasti dicap sebagai tentara-tentara yang super nekat, bukan pemberani lagi. Bukan pasukan khususnya, nggak usah, yang biasa saja. Dan ini pernah saya uji pada saat hari ulang tahun TNI di Cilegon. Saya mengundang atas-atas pertahanan negara tetangga dan atas pertahanan yang ada di sini maupun kepala staf. Dan didampingi oleh ATAN maupun PBU ATAN. Pada saat pesawat-pesawat Angkatan Udara menembaki kapal Angkatan Laut yang jaraknya berapa meter dan lewat depan dan sangat dekat jaraknya, mereka menarik kursi ke belakang dengan mengatakan, "Stupid Gracie." Nekat. Tidak salah kalau banyak yang menilai bahwa penghargaan Bintang Mahaputra terhadap Gatot Nurmantio merupakan upaya untuk merangkul Gatot. Setelah dia ditekan, ditakut-takuti dia tidak takut, kemudian coba dirangkul. Jadi penghargaan ini bisa dianggap sebagai gula-gula, permen, atau bahkan ada yang menilai sebagai suap politik. Sebab meskipun Gatot sangat wajar menerima penghargaan Bintang Mahaputra karena posisinya sebagai mantan Panglima TNI, tetapi mengapa penghargaan itu baru diberikan sekarang kepada Gatot? Sebab Gatot sudah pensiun sebagai Panglima TNI sejak Desember tahun 2017. Artinya sudah 3 tahun berlalu dan kemudian baru diberikan sekarang dalam situasi ketika posisi Gatot menjadi tokoh oposisi paling terkemuka terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Penggantian Gatot sebagai Panglima TNI pada waktu itu juga diwarnai spekulasi hubungan yang tidak harmonis antara Gatot dengan Jokowi, terutama dengan partai PDIP sebagai partai pengusung dan juga partai tempat Jokowi menjadi anggota. Saat menjadi Panglima TNI, Gatot Nurmantio memerintahkan jajaran TNI untuk melakukan nonton bareng film G30S PKI. Dan pada waktu itu kelihatannya dengan sangat terpaksa, Jokowi juga kedapatan nonton bareng di Bogor pada waktu itu. Dalam politik, upaya memukul dan merangkul ini dikenal sebagai sebuah strategi stick and carrot atau tongkat dan wortel gitu. Jadi artinya kalau dia tidak bisa ditundukkan dengan kekerasan, dia ditundukkan dengan dirangkul, diberikan carrot, diberikan wortel. Dan pola semacam ini sebenarnya sudah dilakukan juga oleh pemerintahan Jokowi dalam kasus pemberian penghargaan kepada 2 orang tokoh vokal dari DPR, yakni mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadlizon. Bersamaan dengan peringatan HUT kemerdekaan RI ke-75 bulan Agustus lalu,
Fadlizon dan Fahri Hamzah juga mendapat penghargaan Bintang Mahaputra. Dan polanya sama, yang pertama kali membocorkan isu itu adalah Menko Polhukam Mahfud MD. Lagi-lagi Mahfud MD menyebut secara khusus dua nama itu, padahal sebenarnya yang diberikan Bintang Mahaputra juga banyak tokoh lain, termasuk juga figur-figur dari Wakil Ketua DPR dan pimpinan DPR lainnya. Fahri dan Fadlizon kemudian tetap datang ke istana, dan kemudian secara khusus dia bersama dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan penjelasan kepada media. Penghargaan ini diberikan kepada beliau-beliau yang memiliki jasa terhadap bangsa dan negara. Dan ini lewat pertimbangan yang matang oleh Dewan Tanda Gelar dan Jasa. Jadi pertimbangannya sudah matang. Bahwa misalnya ada pertanyaan mengenai Pak Fahri Hamzah, kemudian Pak Fadlizon, ya berlawanan dalam politik, kemudian berbeda dalam politik, ini bukan berarti kita ini bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara. Ya inilah yang namanya negara demokrasi. Jadi saya berkawan baik dengan Pak Fahri Hamzah, berteman baik dengan Pak Fadlizon. Jadi ya, inilah Indonesia. Tentu saja kita banyak orang yang kemudian berspekulasi bagaimana sikap Gatot. Apakah dia akan menerima atau tidak? Apakah dia menolak dan kemudian atau dia akan datang ke istana seperti halnya duo F, Fahri dan Fadlizon. Posisi ini sangat dilematis bagi Gatot. Di satu sisi, kalau dia sampai menerima, maka itu tentu saja akan sangat meruntuhkan moral dari para pendukung kami. Sebab bagaimana mungkin dalam situasi ketika para pentolan kami ditahan, kemudian Gatot menerima penghargaan dari rezim yang memenjarakan para aktivis yang berjuang bersama dengan dia. Sementara bila tidak menerima, tentu saja ada konsekuensi-konsekuensi politik yang harus diterima Gatot ataupun kami. Bisa jadi pemerintah akan bersikap jauh lebih keras dan represif terhadap para pentolan kami dan para aktivis lainnya. Inilah saya kira yang akan menjadi spekulasi dan ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Kalau kita hitung-hitung masih ada waktu sepekan lebih, apakah Gatot akan menerima atau tidak. Yang jelas kalau kemudian dia tidak menerima, berarti Gatot memilih dalam posisi berdiri diametral terhadap pemerintahan. Dan tidak tertutup kemungkinan akan ada sikap yang lebih keras dari pemerintah terhadap kami maupun gerakan oposisi lainnya. Mari kita tunggu saja bagaimana sikap Gatot selanjutnya. Apakah seperti yang dikatakan dia seperti macan dan bukan meong yang kemudian gampang tunduk ditekan oleh kekuasaan. Saya Hersman Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.